Halo, selamat datang teman-teman di podcast kami. Selamat menonton buat baik teman-teman yang menonton di HP, laptop maupun televisi. Kali ini kita membahas sesuatu yang sangat sakral, tetapi juga sangat personal. Apa itu? Media dan agama. Betul. Bagaimana media dan agama itu mempengaruhi cara kita beragama, beropini, dan bertindak sesuai keinginan kita. Tapi sebelum lebih jauh, kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya David. Dan saya Nanda. Saya Zafif. Saya Jua. Nah, kita langsung mulai aja ke pertanyaan pertama. Mungkin pertanyaan pertama ini kita langsung mulai saja dengan pertanyaan paling filosofis untuk kita semua dijawab. Oke. Apakah agama itu penting untuk kita di zaman sekarang? Oh. Baru mulai. Nah, itu dia. Iya. Karena Kita mulai dengan pertanyaan paling filosofis di dunia, yaitu betul sekali. apakah agama penting? Gimana menurut Zafif sendiri? Oh, langsung ke Iya, saya ya. langsung dong. Terima kasih loh atas bolanya. Ya, boleh. Disclaimer dulu, di sini kita nggak cuman agama Islam doang, tapi Yep. juga Yes. di sini perkenalkan ada siapa tadi namanya? Dwi. Oh, ada Dwi. Dwi sebagai perwakilan dari Agama yang berbeda. yaitu Kristen Protestan. Protestan gitu. Nah, di sini Indonesia kan banyak banget ya agamanya Yes, sebenarnya. Jadi agama itu udah pasti menurut saya pribadi itu penting banget karena selain dari agama menurut aku tidak ada lagi kayak guidance yang bisa membantu kita hidup lebih lama dan hidup lebih baik selain agama. Itu kalau dari aku. Apalagi di Islam sendiri itu sangat banyak diajarkan kalau misalnya bisa dibilang peraturan-peraturan yang ada di agama Islam tuh bisa dibilang kayak membantu kita sampai dari kecil sampai gede gitu. Oke. Dan itu tuh udah disusun banget gitu sebenarnya. Nggak tahu ya kalau misalnya di Protestan mungkin nanti bisa ditambahkan, diceritakan bagaimana kehidupan dengan agama tersebut gitu. Karena aku juga jujur penasaran, sangat tertarik untuk mencari tahu bagaimana agama Kristen ini mempelajari sesuatu, terus juga menemukan sesuatu. Karena seperti yang kita tahu, ini dari yang aku tahu ya, dari yang Oke. aku Yes. baca-baca juga. Pandangan Zafif? Ya, kalau misalnya dulu itu agama Islam tuh jadi salah satu juga yang banyak menemukan hal-hal penting yang bahkan masih dipakai sampai di saat ini. Contohnya aljabar. Contohnya aljabar. Iya benar. Contohnya itu adalah aljabar dan itu tuh setahu aku. Mungkin kalau misalnya di agama Kristen juga mungkin ada gitu dan udah pasti gitu kan. Karena sebenarnya semua agama tuh bertujuan untuk menjadi lebih baik gitu kan. Betul. Bertujuan untuk nge-guidance kita untuk hidup lebih baik, untuk hidup dengan tertib dan sentosa gitu-gitu. Itu kalau dari aku. Iya. Keren banget ya, Feb. Keren banget gak sih Zafif? Iya, tapi apakah dari yang lain mempunyai pendapat yang berbeda? Tapi aku pengen dengar dulu dari Najwa nih. Najwa juga boleh. sebenarnya kita Najwa dari agama Islam juga ya, betul. Betul. Nah, kalau misalkan pandangan dari Najwa sendiri terkait dengan pertanyaan yang tadi, apakah sebenarnya agama ini penting gak sih gitu untuk dalam kehidupan kita? Versinya Najwa gitu, boleh Najwa? Oke, menurut aku kurang lebih sama ya kayak Zafif. Tapi dari aku tuh karena kita ini di zaman teknologi juga ya, dimana banyak kayak apa ya, kita harus menyaring juga media-media yang kita lihat gitu. Maaf, ada juga yang Tidak kayak apa namanya, yang hoax gitu. Oh iya. Ya jadi kan kita juga harus nyari-nyaring juga ya, apalagi tuh sekarang tuh sering banget aku lihat kayak ada misalkan di akun-akun TikTok gitu ya, misalkan di akun TikTok tuh ada yang kayak misalkan nge-share tentang ceramah-ceramah kayak gitu, tapi
ceritanya tuh dibuat simpang siur yang bikin jadi polarisasi masyarakat gitu loh. Clipper gitu ya. Iya. Jadi maksudnya nggak komplit penjelasannya, yang bikin salah paham gitu. Iya. Sih. Emang tuh clipper yang di TikTok tuh Akhirnya bahaya ya. benar banget, apalagi itu memunculkan aliran-aliran baru. Padahal misal nih kita ini satu agama loh, Iya. tapi alirannya beda. Katakanlah ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, Persis. ada Persis. Nah itu pun beda-beda. Karena tadi ya kepintaran seorang tuh beda-beda, cara memahami setiap ayat dan setiap dalilnya tuh berbeda-beda. Makanya aliran bisa terpecah belah, apalagi di zaman sekarang yang tadi udah disebutin itu lewat clipper. Ayat apa disampaikan dengan cara gimana, Oke. lalu diklip bagian-bagian yang menurut dia benar saja. Makanya akhirnya alirannya berbeda-beda. Bahkan misal sama-sama NU aja itu bisa beda-beda tuh. Persepsinya. Terus gimana lagi? Apalagi ya? Sama sih di itu aja. Jadi misalkan di media tuh kan jadi kayak banyak banget yang harus kita kita saring gitu kan. Iya betul. Apalagi ya? Nah, benar banget tadi yang dikatain David gitu ya. Yes. Sebenarnya kalau misalkan kenapa sih banyaknya, jadi banyak bukan aliran mungkinnya, lebih ke mazhab gitu ya. Itu kan balik lagi kalau misalkan secara filsafatnya otak manusia itu memiliki mereka punya otaknya masing-masing. Jadi makanya wajar aja kalau misalkan perorangan itu punya perbedaan pendapat. Karena yang tadi tiap orang tuh punya pola pikirnya masing-masing. Nah, makanya kayak gitu sih. Nah, sekarang justru aku mau sangat-sangat amat penasaran terkait pandangannya dari Dwi sebagai umat Kristen Protestan. Boleh banget, Dwi. Iya, aku juga penasaran banget sih, apalagi di negara yang maaf ya menjadi minoritas gitu. Apakah betul. Dwi ini melihat agama tuh dengan sudut pandang yang berbeda? Betul sekali. Bukan seperti kita yang harus ini harusnya gini nih. Kita tuh memandang agama terlebih dahulu sebelum bertindak secara logika. Iya. Apakah Dwi terpengaruh akan hal itu atau diajarkan dengan hal yang berbeda sepanjang hidupnya Dwi ini ketika menjalani agama di negara minoritas? Oke. Kalau menurut aku sebenarnya di Indonesia sendiri kan terkenal dengan 8 agama. 7 agama. Okay. Oh, bukan 5 ya? Mungkin 5 besarnya. Oh, 5 besar. 5 besarnya ya. Ya, Tapi kalau menurut aku malah menurut aku terkait agama ini, pandangan aku itu satu gitu. Satu, yang dimana agama ini merupakan salah satu pegangan kita yang bisa kita bawa kemana-mana, yang bakal jadi model kita dari kita kecil sampai kita besar. Bahkan kalau aku dulu ya waktu kecil, mungkin karena kalau di Kristen itu dibilangnya sering pelayanan lah istilahnya. Pelayanan itu yang dimaksud dimana sering ikut kegiatan ataupun aktivis di gereja gitu. Nah dari kecil tuh mungkin karena udah terbiasa sering ibadah ataupun ikut kegiatan-kegiatan di gereja gitu, jadi aku udah terbiasa ngelihat dunia-dunia yang mungkin banyak positifnya mungkin ya. Betul, Ditambah aku yang sekarang udah gede dan ngerantau juga, aku ngelihat dimana sebenarnya banyak hal-hal yang aku sebenarnya nggak tahu gitu. Dan aku mungkin kaget ngelihatnya karena aku baru pertama kali tahu dan pertama kali ngerti akan hal-hal itu. Nah di sini apa sih yang kita bawa di saat kita jauh dari orang tua, kita jauh dari ajaran, kita jauh dari orang-orang gitu. Yang kita bawa itu ya agama, iman kita yang kita bawa, yang dimana mungkin itu bisa terbawa dari kita kecil karena kita terbiasa akan hal-hal itu yang kita bawa untuk bekal kita di kemudian hari gitu sih. Jadi tapi aku penasaran sih. Apakah kamu setelah merantau itu justru lebih beriman lagi, lebih terasa oh iya ya, yang bisa menemani aku adalah Tuhan gitu. Betul. Terkait pertanyaan itu mungkin jawaban aku agak simpang siur ya, maksudnya agak 50-50. Oke, tuh Kenapa?
karena ditambah aku ngerantau sekarang itu banyak kesibukan mungkin ya, banyak kesibukan yang aku kerjain sekarang. Jadi untuk ibadah ataupun ikut pelayanan seperti halnya waktu aku kecil dulu mungkin udah enggak lagi sekarang. Tapi ada titik dimana aku ngerasa aku bisa survive, aku bisa tetap kayak gini sampai sekarang ini mungkin karena aku punya iman, mungkin aku megang iman itu sendiri gitu. Yang dimana kalau misalnya untuk basic-basic diajarin di kampus, di sekolah ataupun di rumah itu masih hal-hal yang kayak menurut aku kurang lah gitu. Yang dimana kalau iman kan kita diajarin ya udah diajarin kayak gimana halnya kita diajarin di sekolah. Tapi kalau iman itu kita pegang sendiri di dalam hati kita ngimanin nggak, kita percaya nggak gitu. Itu sih. Nice, Luar bagus banget ya. biasa, luar biasa. Nah, Keren. keren. Banyak hal yang penasaran ya. Tapi karena kita banyak kan nih, kita bergeser ke Ananda nih belum my nih. God. Menurut kamu sendiri, Oke. apakah agama itu penting di zaman sekarang? Oke. Kalau dari aku pribadi tentu itu menjadi satu hal penting gitu ya. Karena kan gini, manusia itu kan terbagi, maksudnya kita diciptakan kita ada dua, raga sama jiwa. Nah, kita itu nggak bisa tuh namanya kita cuman bisa memenuhi kebutuhan raga kita aja, tapi jiwa kita juga harus dipenuhi. Nah, salah satunya untuk pemenuh jiwa ini adalah spiritual. Jadi kalau misalkan kadang ngerasa kayak aku kayaknya ini deh capek gitu atau apa, oke, mungkin itu ada obatnya istirahat. Kalau lapar ya makan. Tapi kalau misalkan kita ngerasa kok aku nggak tahu ini arahnya kemana, nah yang buat jadi guidelines itu agama gitu, spiritual gitu, untuk ngasih makan jiwa kita. Jadi terpenuhi secara jasmani dan juga rohani. Betul sekali, makanya jangan sampai salah ngasih makan. Iya. Benar. Gitu. Sama kayak ini ya, kalau misalnya di jasmani gitu, kalau kita pengen olahraga yang sehat, tapi kalau gerakannya salah, ya tetap aja hasilnya salah. Nah, itu. Sama halnya kayak iman, kalau misalnya kita dimakan dengan yang salah, outputnya pun pasti bakal salah. Nah, itu dia. Makanya kenapa ngomongin masalah agama di media sosial itu mungkin bisa kebilang lumayan cukup sensitif gitu ya. Betul. Ya karena Yes, itu yes. tadi, karena ya adanya pengertian gitu. Jadinya tuh kayak itu sangat fatal gitu. Makanya kenapa kalau misalkan ada orang yang mau ngebahas tentang agama, mungkin bisa di-riset lebih dalam dulu gitu. Nggak bisa asal ngomong aja, menurut aku sih. Asik, keren banget ya. Gitu. Nah, sekarang berarti cuman giliranku nih ya. Itu ya dong. Coba. Kita juga pengen tahu nggak Harus sih gong gitu. ya kalau ini ya. Wah, kenapa gitu? Iya dong. Kenapa mentang-mentang terakhir harus ya? Iya dong. Sebagai Oke. penutup. Jadi gini, kenapa agama itu penting ya? Kita semua setuju di zaman sekarang, mau di zaman manapun, agama masih tetap penting. Karena menurutku personal ya, lebih sebelum kita membahas tentang kriteria beragama itu kayak gimana, ini agama apa, itu agama apa. Jadi sebelum itu, sebenarnya yang paling penting tuh antara kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Karena yang aku percaya kenapa agama itu penting untuk kita pegang, walaupun tidak harus misal harus Islam, harus Kristen gitu, ataupun namanya tuh, kalau ateis kan nggak percaya agama, tapi kalau percaya agama doang tuh apa namanya? Agnostik. Percaya Tuhan, Iya. percaya adanya Tuhan tapi nggak beragama gitu. Nah, karena gimana ya menurutku, ketika kita tidak punya arahan selama hidup, itu tuh aneh. Justru agama ada untuk itu. Kita nih, misal kita semua takut ya untuk mati ya. Betul. Apakah nanti mati Lumayan. habis itu ngapain lagi? Takut. Takut dong. Pada pikirin lagi. Setelah mati, aduh ngapain lagi ya? Terus apakah ada suatu konsep yang bisa menenangkan diri gitu? Terus kita hidup nih tujuannya buat apa? Nah, agama membantu, tapi bukan ngasih patokan. Agama justru membantu kita memaknai hidup ini, perjalanan hidup. Makanya ketika kita berbuat baik, itu setelah mati kita ditempatkan di surga, ada neraka, ada judgment day gitu, hari kiamat, hari penentuan. Makanya kenapa di setiap agama, aku yakin pasti di setiap agama itu pasti punya peraturan. Ya, pasti.
mau di bahkan apa yang agama yang jarang ada aturannya, nggak ada kan, nggak pernah dengar. Nggak ada. Setiap agama Setiap pasti ada. dia punya ada ritualnya, aturannya. Bahkan disebut agama itu harus ada kriterianya gitu. Iya. Ada apa yang disembahnya, Mhm. apa yang diimaninya, apa yang diritualkannya. Lakukan, iya betul. Kalau kita kan beribadah, ada yang sholat, ada yang ke gereja, ada yang ke vihara, Iya. kayak gitu. Nah makanya kenapa itu jadi penting, karena yang udah dibilang tadi itu tuh ngasih meaning of life gitu. Cara kita Oke. bersyukur. Ada beberapa hal yang susah dijelaskan Mhm. untuk kita tanpa belajar agama gitu. Mungkin ada Betul. based on science gitu. Tapi kalau dipikir-pikir juga nih, kan bahkan di ayat Al-Quran aja, itu ayat pertama yang turun tuh kan Iqra. Iya, betul. Baca. Artinya buat memahami agama itu harus pintar dulu, Mhm. biar tidak salah mengartikan. Betul. Karena setiap ayat itu filosofis kan. Betul sekali. Satu ayat dikit banget. Wah ini maksudnya apa? Hmm. Oh berarti harus gini gitu. Nah makanya ada yang namanya tafsir Quran Nah, dan makanya, hadis gitu. Tafsir Quran kan bukan orang yang ini ya, ada kuliahnya. Iya betul, mereka ada belajar jurusannya, dulu. makanya. Makanya ketika ingin beragama, bergurulah ke orang yang memang punya ilmu. Betul, Jangan yang merasa paling pede. Oh kayaknya dia kelihatan meyakinkan. betul. Aku belajar ke dia saja deh. Wah Nah, sama aja. tapi selain gitu. itu juga kalau misalkan dari aku, kita tuh memahami agama jangan hanya dari satu sumber aja, Yes. gitu. Kenapa? Karena ya tadi ya, kita harus tahu gitu, kalau bisa tuh dari berbagai pandangan tuh tentang agama, tentang suatu konteks permasalahan dalam agama kita tuh di solusinya seperti apa, itu kadang pandangannya beda-beda. Tapi makanya kalau misalkan kita belajar dari semua sudut pandang, kita jadi bisa nemu titik terangnya. Oh ternyata sebenarnya hal yang mereka sampaikan itu sama, cuman beda dengan caranya. Nah makanya perlu juga kalau kita bacanya literatur bukunya banyak, gitu, nggak hanya dalam satu sumber aja gitu. Dan fun fact, kebanyakan orang ya, beberapa itu orang yang sangat beriman gitu ya, soleh banget atau anak Tuhan itu, dia tuh pernah di fase yang tidak percaya agama. Sampai akhirnya dia menemukan jawabannya, dia jauh lebih beriman. Makanya dia sangat soleh sekali tuh gara-gara pernah di tahap fase kayak gitu. Oke. Fun fact aja. Kalian pernah nggak sih nemu misalnya di TikTok ada orang atau content creator yang bikin gambar terus ada ayat Al-Qur'annya sama artinya. Sebenarnya artinya diartikan dengan baik gitu kan, si Latinnya gitu. Kayak misalnya untuk ini tuh doa untuk misalnya dilancarkan rezeki atau dibuatkan jadi lancar kehidupannya dan lain-lain gitu. Iya. Tapi sebenarnya pas lihat komennya tuh ternyata ada yang bilang, ih jangan asal baca gitu, jangan dibaca malah si ayatnya karena itu bukan ayat asli kayak gitu. Oh. Nah itu tuh iya. di kalian pernah nemu gak, dan pandangan kalian terhadap yang kayak gitu tuh apa, kayak gimana gitu? Sering itu namanya bid'ah. Oh itu bid'ah. Iya itu bid'ah namanya. Oh. Kayak gitu, ayat-ayat yang itu sebenarnya bukan ayat sih, lebih ke apa? Hadis ini. Hadis. Hadis Iya. yang kan hadis itu ada per kategori ya. Ya. Kalau hadis Bukhari, hadis Muslim, wah itu udah tier A gitu, udah paling terpercaya. Ada yang ini hadis tuh diragukan gitu. Ada juga. Kayak Tapi gitu. sebenarnya penasaran di agama lain tuh terutama Kristen ya. Apakah ada hadis-hadis kayak gitu? Nah iya. Kalau hadis mungkin di agama kita mungkin nggak ada ya. Kita lebih spesifik. Contohnya kalau misalnya aku ngelihat teman-teman aku yang Muslim, itu mereka ada balik lagi yang bilangnya tadi kayak ada doa khusus untuk makan, khusus untuk tidur, khusus untuk kegiatan terkhusus lah. Cuman kalau di kita mungkin nggak ada spesifik kayak gitu. Kita lebih general aja. Jadi kalau emang kita mau makan ataupun mau kegiatan yang lain, ya kita gimana ngobrolnya aja gitu ke Tuhan, gimana kita komunikasinya aja seenaknya gitu, nggak ada yang hal spesifik. Patokan ya? Iya, nggak ada patokan. Berarti Iya. niatnya yang harus Iya, nyampe betul. gitu. Kadang Iya, kita betul. kadang di Islam tuh kita lupa ya. Padahal yang paling penting tuh niatnya. Kan kalau kita ngaji tuh dikasih tahu,
nggak apa-apa, belum hafal juga, yang penting niatnya. Betul. Kan gitu. Nah, kita tuh terpatok sama hafalan. Betul. Sampai niatnya tuh gak nyampe. Gak nyampe, bener. Karena Makanya itu nggak- cuman buat ngafal doang ya jadi. Iya, itu benar. Dan gak apa-apa, malah Ya Allah maaf ya Allah. itu Yang dia. penting apa? Niat. Niatnya. Betul. Betul. Itu dia. Tapi kan kalau misalkan doa-doa itu juga sama, kalau diartikan juga kita kayak seolah minta keberkahan Oh, dari iya. artinya gitu. Hmm, Lindungilah kami, biasanya gitu kan, mereka. dari setan. Kita Bahkan aku- artinya Semua sih, semua. Bahkan aku Maksudnya pernah secara- di iya. teman Katoliku ya. Dia tuh waktu ngedoa makan gitu, dia tuh bilang, terima kasih Tuhan atas makanannya, dan yang menyediakan makanannya semoga dilimpahkan rezekinya, pahalanya. Pokoknya dia tuh berterima kasih kepada makanannya yang buatnya sampai kita yang makan. Wah itu kan Komplit Wah. banget yang kayak kita Allahumma barik lana fima razaqtana aja bandar aja nggak tahu artinya apa. iya. Untuk beberapa orang ya, betul. Untuk beberapa Iya, orang. Untuk beberapa Iya. orang. Tidak semua. Tapi Mungkin saya kalau saya Tapi balik lagi ke niatnya gitu. Betul. Harus, Karena harus. sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, misalnya Yes. doa makan gitu ya. Kalau kata aku karena bahasanya aja sih yang beda. Sebenarnya niatnya tuh sama. Betul. Kayak misalnya mendoakan kayak terima kasih atas makanannya, Beri terus ke- juga terima kasih berkebahan, juga berkebahan. buat ke orang yang ngasih makanannya, yang makanannya. ngebuat makanannya dan lain-lain. Sebenarnya kayak gitu. Cuman yang kita mungkin ya beda bahasa aja. Betul, pakai bahasa Arab mungkin ya. Hmm, Itu mungkin struggle-nya. betul. Makanya keren, saya salut banget sih buat orang-orang yang belajar bahasa Arab dan jadi Iya. bisa tahu gitu artinya doa-doa yang sebenarnya kita lantunkan setiap harinya. Betul. Luar Najwa, biasa banget sih. Najwa, apakah ada fun fact lain yang pernah terdengar di kehidupanmu atau di FYP kamu? Aku biasanya FYP-nya isinya tentang nabi. Oh. Mantap. Nabi paling underrated. Kok gitu? Gak ada, semua nabi semuanya iya, bagus. bener-bener. Maksudnya Jangan digiring-giring, bukan Mas. bukan. Kan ada cerita nabi yang kayaknya nabi ini tuh jarang kekisahin deh, padahal ceritanya tuh bagus, buat Oh. maknanya bagus gitu. Oke. Benar. Misalnya nabi, Coba tuh Kalau ada aku sih waktu itu aku pernah baca tentang Nabi Khidir. Nabi Khidir. Berarti Jujur saya tidak pernah dengar. itu bukan termasuk Bukan, Nabi tidak dan pernah. Rasul. Iya. Oh Iya, ya. jadi cuma Nabi aja berarti ya. Oh, Betul tidak? pantesan. Betul. Betul. Gimana tuh? Boleh. Najwa. Aduh, aku takut salah ya. Cuman seingat aku yang aku baca nih, Nabi Khidir tuh yang apa ya? Ada ceritanya tuh dimana yang kolam, kalau air di situ tuh kalau misalkan kita kena air itu tuh bakal panjang umur. Oh. Katanya tuh Dajjal sama Nabi Khidir tuh pernah berenang di situ. Wow. Nah, I see. makanya Nabi Khidir tuh sampai sekarang tuh masih hidup. Mhm. Terus kalau Dajjal tuh ya sampai sekarang juga masih hidup karena pernah berenang di itu, di air itu. Di air itu. Iya. jangan-jangan Sungai Nil. Oh. Wah, mungkin nggak tahu ya. Karena sering disebutin ya di cerita-cerita Oh, nabi. Iya betul. Betul sih, betul. Tapi kan kalau Sungai Nil nih banyak orang yang tahu. Oh, Pasti iya. banyak orang yang megang juga kan. Bahasanya Oh, ini kan maksudnya- kayak hidden gitu ya. Iya. Hidden gem gitu ya? Hidden Iya, gem. susah dicari gitu. Tapi cuman berbentuk seperti kolam atau sungai tadi. Kolam Air ya, bro. kolam gitu Oh, deh. berarti kolam kolam. gitu ya. Kecil Oh kali. iya, Iya. kecil. Sekarang mungkin udah surut kolamnya. Ataupun udah hilang. Ya, Pernah Allah tahu alam. itu, alam. Wow, Iya. wow. Iya. Luar biasa sekali nggak sih David hari ini? Yes. Pembahasannya dari teman-teman, ada Najwa, ada Dwi dan juga ada Zafif. Luar biasa sekali. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lebih panjang ya Betul. untuk melanjutkan pembahasan ini. Kayaknya masih ada pembahasan yang wah kayaknya menarik untuk dibahas. Namun karena keterbatasan waktu kita sudahi saja. Nah, itu saja teman-teman. Buat yang nonton di HP, di televisi dan juga di laptop, itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Bye bye. Dadah.